Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita sebagai umat Islam diberi oleh Allah sebuah petunjuk atau pedoman hidup, yaitu Al-Quran yang di dalamnya sebuah petunjuk bagi kita untuk menjalani hidup ini agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena tanpa petunjuk kita tentunya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah yang awal itu, yang kalimatnya berbunyi Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang terjemah bebasnya di situ yang pertama Alif Lam Mim itu biasanya diartikan ya hanya Allah lah yang tahu, atau ditulis begitu saja Alif Lam Mim. Kemudian Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab itu atau kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi kalau Allah mengatakan tidak ada keraguan-raguan, berarti isi Al-Quran itu ya sesuatu yang pasti. Jadi kalau pasti itu ya seperti ilmu hitung, yaitu umpamanya 1 tambah 1 ya 2, 1 tambah 2 ya 3, kan seperti itu sudah pasti, tidak kurang, tidak lebih atau tidak boleh jadi, tidak seperti itu insya Allah. Kemudian hudalil muttaqin, yaitu petunjuk untuk orang yang takwa. Jadi Al-Quran itu petunjuk orang yang takwa insya Allah. Nah, kita nanti membahasnya bukan siapa orang yang takwa itu, tapi paling tidak kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk atau pedoman hidup bagi kita, khususnya bagi umat Islam yang beriman. Tapi kalau kita kembali ke bunyi ayat yang pertama, kata Alif Lam Mim, itu apa artinya? Kan gitu. Kita kan tidak tahu persisnya, memang ya hanya Allah yang tahu, hanya Allah. Tapi karena Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk, ya tentunya itu tetap juga sebuah petunjuk sebenarnya, walaupun persisnya kita tidak tahu artinya. Dan kalau boleh kita coba berikan contoh-contoh atau perumpamaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kan juga ada sebuah petunjuk yang tidak tertulis, hanya kode-kode atau tanda-tanda. Umpamanya kalau umpamanya sebagai seorang guru, umpamanya di depan kelas sedang mengajar, anak-anak ribut ramai, kemudian guru itu diam saja melihat anak-anak. Nah itu sebenarnya juga petunjuk, walaupun guru itu tidak mengatakan sepatah atau 2 patah kata, kan gitu. Anak-anak insya Allah kalau dia itu sudah balik, sudah dewasa, harusnya ngerti. Di antaranya bisa dipahami bahwa guru itu tidak suka dengan tingkah laku anak-anak yang ribut, tidak mendengarkan gurunya, dan bisa juga diartikan guru itu sebenarnya menginginkan
anak-anak itu diam, mendengarkan, memperhatikan, walaupun guru itu tidak mengucapkan sepatah dua patah kata tadi kan gitu. Atau dengan tanda umpamanya guru itu menempelkan jari telunjuknya di antara dua bibir, yang itu juga bisa diartikan anak-anak suruh diam walaupun tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh guru tersebut. Nah, dari contoh itu juga kita insya Allah paham bahwa kalimat alif lam mim itu sebenarnya juga sebuah petunjuk, tinggal kita bisa memahaminya atau tidak kan begitu, walaupun mungkin bisa dipahami bermacam-macam karena memang yang paling ngerti, paling benar ya hanya Allah saja kan gitu. Tapi bukan berarti kita terus tidak boleh mencoba untuk memahami, tidak, karena memang itu bagian dari Al-Quran, bagian dari petunjuk. Paling tidak ada atau bisa diartikan, dipahami bahwa ilmu Allah itu luas, ilmu Allah itu banyak, sehingga yang kita dapatkan atau yang Allah berikan kepada kita itu hanya sebagian kecil sekali kan gitu. Dan bukan berarti Allah itu tidak mau memberikannya, tapi boleh jadi karena kita tidak akan mampu memahaminya, sehingga Allah cukup memberi sebuah isyarat atau kode atau tanda bahwa ada ilmu-ilmu Allah yang lain yang harus kita imani, harus kita yakini, walaupun kita tidak tahu, tidak paham ilmu yang lain itu, termasuk alif lam mim itu, ya harus kita yakini bahwa itu petunjuk, walaupun kita tidak tahu persis sebenarnya petunjuk apa umpamanya. Paling tidak kita itu mengetahuilah bahwanya Allah itu maha berilmu, maha luas, maha segala-galanya. Dan itu kalau kita umpamakan dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya juga kalau kita punya HP, beli HP, kita yakin bahwa HP itu bermanfaat, bisa untuk menelpon, menghubungi temannya, saudaranya, dan bisa untuk yang lain-lainnya. Walaupun kita tidak tahu semuanya tentang ilmu HP, kok bisa nelpon, kok bisa ada suara, kok bisa ada gambar, kok bisa ini itu dan lain-lain kan gitu. Tapi kita yakin bahwa HP itu sebuah alat yang bisa membantu kita untuk menyampaikan informasi atau hal-hal yang lainnya, insya Allah seperti itu. Jadi kita itu mengimani, meyakini sesuatu itu ya ternyata tidak harus tahu segalanya dari contoh tersebut. Seperti juga dokter, mungkin boleh jadi dokter itu belum pernah melihat isi dalam tubuh manusia kan gitu, tapi kan pernah belajar dari dosennya dan lain-lain, sehingga dia bisa mengatakan kepada pasien umpamanya, oh ini sakit itu, oh ini lambungnya luka umpamanya, padahal dia tidak pernah melihat, tidak tahu kan, tapi dari sisi keilmuannya dia mengimani, meyakini, biasanya seperti itu umpamanya kan, seperti itu. Anggaplah kalau untuk orang awam kayak kita ini, kalau perutnya bunyi keroncongan, oh itu tanda lapar, itu harus makan umpama loh kan, seperti itu. Dan kemudian juga ada suatu ayat yang harus kita pahami, ya mirip seperti itu, yaitu bahwanya ada ayat yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
yang artinya kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, itu juga sebuah ayat yang sebenarnya juga ada apa ya istilahnya, tanda, kode yang bukan hanya sebuah informasi begitu saja, hanya mengatakan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, titik, begitu. Tidak, itu harus kita kaji, harus kita dalami. Dan itu kalau kita contohkan lagi atau diumpamakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ya umpamanya kalau kita sedang jalan di sekitar perjalanan itu mungkin ada sebuah kebun umpamanya atau tanah, itu ada plang tertulis ini tanah milik Pak Haji Fulan umpamanya, kan gitu. Nah, itu kan bukan hanya informasi begitu saja. Artinya apa? Kalau sudah ada tulisan seperti itu, paling tidak kita memahami, oh ini miliknya Pak Haji Fulan. Berarti ya kita tidak boleh menjualnya atau menggunakannya, menanaminya, kecuali kita mencari orang yang punya tadi, yang memilikinya. Mungkin kita minta izin mau numpang menggarap tanah itu umpamanya, kan seperti itu. Jadi dengan ada tulisan itu kita hanya harus paham, oh ini bukan milik orang tua kita atau milik kita, sehingga kita tidak begitu saja seenaknya menggunakannya, atau umpamanya untuk buang sampah umpamanya, padahal itu punya orang lain. Insya Allah seperti itu. Dan ini artinya kalau kembali ke ayat tadi, kalau Allah sudah mengatakan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu sebenarnya milik Allah, kita juga seperti itu. Kalau bahasa kita ini ya mungkin mengatakan, oh jadi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini milik Allah, termasuk yang ada di bumi ya kita, ya saya, itu kan milik Allah. Jadi kalau mau menggunakannya, memakainya, berarti ya harus izin kepada yang punya. Kalau tidak izin ya nanti kita dimarah, kan seperti itu, atau tidak diridhoi. Jadi bagaimana kalau kita sudah memahami seperti itu cara memahaminya? Ya artinya kita itu nggak bisa sembarangan menggunakan apa yang ada di bumi ini, termasuk yang ada di diri kita. Jadi kita juga harus paham apa yang menurut kita itu milik kita, pada hakikatnya milik Allah. Maka itulah yang akhirnya kita juga paham kenapa orang yang melakukan kesalahan itu nanti akan dihukum, pokoknya di neraka, disiksa, pokoknya. Ya karena dia telah menggunakan apa yang dimiliki oleh Allah tadi tanpa izin yang benar, umpamanya kan seperti itu. Umpamanya kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi kulu wasrobu wala tusrifu, yang artinya makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, itu Allah menyuruh seperti itu karena ya apa yang ada ini kan milik Allah, dan mana yang diizinkan dan mana yang tidak itu kan yaitu kan terserah Allah. Sehingga Allah mengizinkan, tapi ada syarat tadi, ya silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Artinya kita ketika mau makan, minum, atau apapun sebenarnya ya tidak boleh berlebihan. Dan itu juga suatu tanda sebenarnya bukan hanya makan dan minum, yang lain-lainnya juga. Kalau kita bicara ya boleh, tapi jangan berlebihan, kan seperti itu. Yang berlebihan yang bagaimana? Ya kalau Allah mengatakan di Al-Quran, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada orang lain, itu ya berkata dengan baik. Artinya kalau tidak baik ya nggak boleh, itu berlebihan. Berlebih dalam arti
melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Kan seperti itu. Jadi itulah tanda-tanda yang ada di sekitar kita atau kode itu yang juga Allah contohkan dalam Al-Quran tadi, alif lam mim tadi. Itu juga tanda yang harus kita pahami. Dan itulah yang tanda itu yang apa ya istilahnya itu, setiap orang itu berbeda-beda maksudnya kan. Jadi orang yang mungkin awam beda, orang yang sudah ilmunya lumayan tinggi juga berbeda cara memberi petunjuknya, kan seperti itu. Seperti kalau anak-anak itu kan, kalau masih bayi, masih digendong, kalau makan kan dia belum bisa ngambil sendiri, disuapin pun juga harus ada kode, mungkin dengan menyuapinya dengan orang tua mengatakan biar mulutnya terbuka, kan begitu. Terus kalau sudah agak besar mungkin TK ya masih disuapin atau diambilkan, baru mungkin belajar makan sendiri, tapi ngambilnya diambilkan. Tapi kalau sudah mungkin SMA, remaja, atau sudah tua kan beda lagi. Cukup disampaikan itu masakannya sudah matang kalau mau makan kan, sehingga nggak perlu diambilkan dan lain-lain. Kira-kira petunjuk itu seperti itu, bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi kembali ke ayat yang mengatakan bahwa semua ini milik Allah, itu suatu tanda. Berarti kalau kita membaca ayat itu, cara memahami ayat itu diantaranya ya kita akhirnya ya mau apa-apa ya izin kepada yang punya Allah kan gitu. Ya paling enggak cara izinnya ya kalau makanan ini halal atau tidak, ya kita buka di Al-Quran dan hadis. Oh ini tidak boleh, ini haram, oh ini halal, kan kita makan. Terus cara makan bagaimana? Ya sudah ada petunjuknya di Al-Quran, kemudian di hadis. Karena Rasulullah itu utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran yang ada di Al-Quran dan untuk menjabarkan isi Al-Quran ini. Insya Allah sih seperti itu. Sehingga makanya cara makan tadi disuruh kita jangan berlebihan, juga disuruh halalan thayyiban, suruh halal dan yang baik. Kemudian ya Rasul menambahi ya disuruh kalau makan harus tangan kanan umpamanya. Terus harus bismillah dan di hari alhamdulillah umpamanya. Itu aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang harus kita ikuti, dan tanda-tanda ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran juga ada yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Nah kan itu umpamanya dicontohkan di Al-Quran itu kan seperti kisahnya putranya Nabi Adam alaihissalam, Qabil Habil itu kan ketika bertengkar terus salah satunya terbunuh, terus bingung bagaimana setelah terbunuh ini mau diapain kan gitu. Ternyata Allah memberikan petunjuk lewat burung, dan burung itu berantem, salah satunya meninggal, kemudian dikubur, dipendem di tanah kan seperti itu, sehingga Qabil mengetahui itu, oh itu petunjuk, berarti kalau orang mati itu harus dikuburkan, kira-kira seperti itu. Jadi itu suatu tanda di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada di sekitar kita itu juga seperti itu, ada tanda-tanda bahwa yang ada di sekitar kita itu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadikan manfaat, kebaikan. Paling enggak
ada ayat yang mengatakan ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang diciptakan Allah ini sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Sehingga ya seperti sekarang, dulu nggak ada listrik, sekarang ada listrik. Dulu nggak ada pesawat, nggak ada telepon, sekarang ada. Itu karena Allah sudah menyediakan di dalam bumi ini, tinggal kita bisa mengolahnya. Nah itu orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah, insya Allah seperti itu. Tapi kita sebagai orang Islam dan juga fokus pada saat ini yang ingin saya sampaikan adalah yaitu tadi bahwa semuanya ini milik Allah, dan itu sebagai tanda kalau ini milik Allah ya kita itu menggunakan apa yang ada ini ya harus izin dengan Allah. Salah satunya tadi nyinggung umpamanya tentang bicara. Kalau mulut ini milik Allah, kalau tubuh ini milik Allah, ya kita izin. Dan Allah sudah menjelaskan, boleh. Tapi ya itu tadi, makanya berkata, wakulu, linasi husna, berkatalah kepada orang lain dengan perkataan yang baik. Dan kulu artinya berkatalah, berarti boleh. Tapi yang baik. Kan seperti itu. Jadi itu hanya salah satu contoh. Nanti ya yang lain juga, mata kita, otak kita, tangan, kaki, perut, telinga, semuanya, suami, istri, anak, orang tua, harta, semuanya milik Allah. Ya izin kepada yang punya, boleh atau tidak. Kalau boleh harus bagaimana, kalau tidak terus gimana, semuanya seperti itu. Sehingga kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah itu dengan baik dan benar, disitulah nanti akhirnya doa kita yang juga diajarkan oleh Allah yang bunyinya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu ya insya Allah terwujud. Jadi kan kita itu tidak bisa hanya doa tapi tanpa usaha. Doa pengen hidup kaya tapi nggak bekerja. Doa pengen masuk surga tapi nggak ibadah. Kan tidak seperti itu. Jadi doa itu pengen baik di dunia dan baik di akhirat tadi ya harus ada usahanya. Salah satu usaha itu ya mengikuti anjuran-anjuran Allah tadi. Kalau kita baik bicaranya, baik perilakunya kepada siapapun, ya insya Allah ya kita itu hidupnya ya enak, orang juga tidak marah, tidak apa istilahnya itu mendolimi kita, mudah-mudahan kan seperti itu. Jadi hidup kita tentram, damai. Tapi kalau hidup kita itu tidak sesuai aturan, umpamanya ya kayak tadi ini milik orang lain, kita ambil, kita curi, ya kita bisa kena hukum, bisa dipenjara, bisa dipukuli. Naudzubillah kan seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau semuanya ini milik Allah, ya kita harus ngaji, harus baca Al-Quran dan hadis agar tahu apa yang ada ini kita itu disuruh ngapain, boleh nggak kita menggunakannya untuk ini, untuk itu, dan harus bagaimana dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau kita bisa menggunakan persis seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya insya Allah itu menjadi amal soleh yang itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang takwa dan bisa mewarisi surga nantinya insya Allah. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.